Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Gimana kabar kalian? Semuanya saya harap baik-baik saja. Ya, di video ini adalah membahas ada apa dengan hari ini. Hari ini ada pasien datang dengan keluhan giginya yang ingin dicabut, tapi dia mengalami gula darah yang cukup tinggi. Nah, untuk kasus-kasus itu, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan, bukan berarti nggak boleh dilakukan pencabutan pada penderita diabetes atau gula darah yang cukup tinggi. Nah, di video ini khususnya momen itu yang saya lakukan adalah pencabutan pada pasien yang memiliki gula darah yang cukup tinggi atau penderita diabetes. Ada tips khusus untuk ibu bapak di rumah yang ingin dilakukan pencabutan apabila gula darahnya belum terkontrol. Nah, simak videonya sampai habis, jangan sampai skip video ini karena di sini ada pasien yang sama dengan kasus yang sama, kasus diabetes tapi ingin cabut gigi. Di sini saya kupas tuntas di video tentang ada apa hari ini. Pantengin terus. Oke, kita mulai saja ya ke pembahasannya. Ini ada pasien, saya lihat datanya, ada pasien inisial RB ya. Terus perempuan ya, nyonya, umur 62 tahun, 5 bulan 13 hari, datang ke poli gigi atau ke dokter gigi. Nah, ini pada pemeriksaannya adalah tekanan darah 130 per 90 mmHg, nadinya 88 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasan 21 kali, dan SpO2-nya 99%, bagus ya. Terus di sini ada nilai gula darahnya yaitu 330 mg per desiliter. Nah, di sini yang kita ketahui adalah sebelum makan, normal kadar gula darahnya adalah berkisar 70 per 130 mg per desiliter. Setelah makan, kadar gula yang normal adalah akan naik dari batas tersebut, yaitu kurang dari 140 mg per desiliter setelah 2 jam ya. Dalam kondisi puasa, selama 8 jam, kadar gula darah akan normal kembali, yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, di sini adalah 300 mg per desiliter. Oke, tapi keluhannya adalah pasien tersebut memiliki gigi berlubang, ya, dan sudah cukup lama dirasakan seperti itu. Terus akhirnya memutuskan untuk dicabut. Karena apa? Karena kambuhan ya. Jadi pernah kambuh, sembuh, kambuh, dan sembuh. Terus akhirnya kondisi tersebut makin diperparah dengan kondisi gigi tersebut tidak dipakai untuk makan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terlihat di bagian sisi yang gigi yang berlubang, regio gigi yang berlubang tersebut terdapat banyaknya karang gigi sampai ke sulcus daerah periodontal. Oke, itulah masalahnya. Terus akan berkembang menjadi masuk ke dalam celah-celah gigi, yaitu bagian sini ya, celah-celah gigi bagian interdental, terus masuk terus ke bagian ligamen periodontal sehingga gigi tersebut akan menjadi sakit. Biasanya bakteri terus akan menjadi giginya goyah. Tepat saja apa yang saya prediksi. Kenapa? Karena setelah pemeriksaan, giginya itu terdapat sedikit kegoyahan walaupun masih derajat 2. Namun, biasanya yang dimiliki oleh penderita diabetes atau gula darah akan terjadi kegoyahan di seluruh regio giginya, baik itu atas atau bawah, depan atau belakang. Biasanya, kalau misalkan gula darahnya makin tinggi nilainya, akan terjadi kegoyahan yang cukup parah di bagian depan atau anterior. Kenapa? Karena bagian depan gigi itu adalah akarnya satu. Mempunyai akar satu pada gigi depan. Kalau pada gigi belakang itu memiliki akar ganda, baik 2 atau 3. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang akar ganda makin lebih kuat dari kegoyahan akibat dari gula darah yang cukup tinggi. Jadi intinya kalau misalkan penderita gula darah itu harus dinetralkan dulu atau dinormalkan dulu kondisi nilai gula darah tersebut sehingga pencabutannya akan lebih mudah. Oke, kita langsung kupas tuntas masalah pasien tersebut. Dari pasien inisial RB tersebut, umur 62 tahun, nyonya, gula darahnya 300, terus pemeriksaan fisiknya terdapat kavitas oklusal
oklusal tuh di tengah-tengah, sudah melibatkan pulpa sampai udah masuk ya, dan sedikit bagian mesial yang pecah atau yang fraktur, terus meluas ke akar gigi bagian pulpa sehingga akar gigi tersebut terbelah jadi dua. Jadi intinya dari gigi tersebut sudah memiliki masalah ya sebelum kita bicara ke gula darah tersebut. Nah, terus pada pemeriksaan palpasi tidak ada pembengkakan, tidak ada fluktuatif, palpasi itu perabaan ya. Terus perkusi, ketukan itu pastinya sakit ya, tapi nggak terlalu sakit karena sudah lama yang terjadi. Terus kloretilnya atau tes vitalitas CE itu negatif. Artinya gigi tersebut sudah nekrotik, vitalitasnya tidak bagus lagi ya. Sudah nekrotik itu berarti sudah tidak ada sensitivitas lagi atau gigi itu sudah non-vital teeth. Nah, diagnosanya pada gigi tersebut adalah gigi 46 gangren, oke? Terus tata laksananya adalah saya akan mempertimbangkan dari umur, dari tensi, dan dari kondisi keseluruhan pada saat pasien datang. Nah, kita bahas kondisi keseluruhan dulu. Pada pasien datang, itu mukanya sudah mempercayakan saya, alhamdulillah. Dari mimik mukanya seperti itu. Namun, masih ada keraguan. Wajar ya, keraguan deg-degan gitu ke dokter gigi. Bahwasannya saya ingin dicabut, tapi mungkin memiliki gula darah yang cukup tinggi. Nah, terus pasien saya anamnesa, kapan itu terjadi gigi berlubangnya, kapan itu merasakan gula darahnya cukup tinggi, terus pernah tidak di tensi yang cukup tinggi di antara tensi yang hari ini sih tensinya bagus ya, 130/90 untuk usia 62 tahun. Terus kondisi fisiknya seperti apa, saya gali untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan sebagai pelengkap treatment saya pada saat saya lakukan tindakan nanti. Nah, terus alhamdulillah hanya masalah gula darah saja. Namun dari nilai gula darah tersebut, pasien tuh merasakan hal yang baik-baik saja. Artinya dengan kondisi nilai gula darah tersebut, pasien tuh masih baik-baik saja gitu. Baik-baik saja tuh tidak lemas, tidak pernah dirawat di rumah sakit gara-gara gula darah tersebut. Nah, umur 62 tahun ini, jadi saya pertimbangkan. Nah, pertimbangannya adalah untuk pencabutan gigi walaupun sakit. Dok, kalau misalkan giginya sakit, gimana kalau misalkan masih dipertimbangkan? Oke, saya kasih resep obat dulu atau sebagai pramedikasi obat awal. Sebagai langkah awal untuk meredakan rasa sakitnya tersebut. Lalu, pasien itu pastinya penderita diabetes atau gula darah, itu akan saya konsultasikan atau saya rujuk ke bagian dokter spesialis penyakit dalam. Untuk rawat bersama, kita lakukan rawat bersama antara saya, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis penyakit dalam nanti. Nah, nanti ada treatment khusus yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam mengenai pasien tersebut supaya nilai gula darahnya turun. Nah, setelah itu saya bikinkan surat rujukannya, surat konsulannya. Nah, saya jelaskan ke pasiennya. Kenapa saya penting jelaskan ke pasiennya? Pasien yang memiliki tensi darah tinggi, gula darah tinggi, diabetes, atau apapun itu harus dijelaskan. Pendekatan antara dokter dan pasien itu dibutuhkan. Kenapa? Pasien yang diharapkan lebih tenang. Supaya dokter gigi mengerjakannya pun bisa lebih yakin. Dan pasien tersebut saya perhatikan dari mimik muka sampai meyakinkan beliau untuk perawatan ke dokter gigi itu baik-baik saja. Tapi dengan catatan harus dengan rawat bersama antara dokter gigi dan dokter penyakit dalam tersebut. Nah, terus kita konsulkan. Setelah dikonsulkan, nanti ada beberapa hari, nah pastinya saya kasih waktu untuk seminggu. Seminggu datang lagi ke ruangan saya. Dengan memo-memo tertentu yang saya harapkan dari dokter penyakit dalam, pastinya dokter penyakit dalam tersebut sudah memberi treatment, sudah memberi obat mungkin, sudah memberi arahan-arahan, apapun itu mengenai pencabutan yang berkaitan dengan gula darah. Nah, di situ ada memo khusus dari dokter spesialis penyakit dalam tersebut. Di video sebelumnya, kalau misalkan tensi darah tinggi bisa dilakukan pencabutan asalkan ada memo khusus yang dibuat dari dokter spesialis penyakit dalam
untuk dokter gigi. Jadi misalkan gini, pasien atas nama RA itu bisa dilakukan pencabutan. Asalkan gula darahnya nilainya normal atau nilainya sekian dari sebelumnya yang 300, misalkan seperti itu. Dengan tensi darah yang tinggi, pasien bisa dilakukan pencabutan asalkan sudah ditreatment dan pada saat awal masuk pemeriksaan gigi lagi itu tensinya sudah normal. Itu ada memo-memo seperti itu yang diharapkan oleh dokter gigi supaya pencabutannya maksimal. Nah, semua penjelasan saya itu akan diperkuat dengan penjelasan sebagai berikut supaya ibu bapak yang sedang mengalami sakit gigi yang indikasinya pencabutan tapi memiliki gula darah yang tinggi atau diabetes itu tetap dilakukan pencabutan dengan aman dan diyakinkan semuanya baik-baik saja. Oke, seperti itu. Nih, saya kasih tahu tips cabut gigi untuk penderita diabetes atau gula darah yang cukup tinggi. Kalau pergi ke dokter gigi untuk dicabut giginya, pasti dokter akan memeriksa seluruhnya. Artinya dari keluhan, dari tensi, dari gula darah. Nah, untuk kasus-kasus tertentu. Terus riwayat penyakit pun ditanyakan. Ada diabetes, ada tensi darah, atau ada apapun itu yang berkaitan dengan kondisi tubuh. Nah, terus dokter gigi akan mempertimbangkan jika gula darahnya itu cukup tinggi. Belum boleh dilakukan pencabutan. Nah, kalau misalkan tambal, kalau misalkan perawatan saluran akar pada penderita diabetes itu sebenarnya tidak masalah untuk dilakukan tanpa konsultasi dengan SPPD. Karena kalau misalkan perawatan tambal itu kan dari gigi tersebut, tidak berpengaruh ke yang lain. Namun, kalau misalkan bicara pencabutan, bicara yang mengenai kondisi fisik setelah dilakukan pencabutan atau tindakan kedokteran gigi itu harus dipertimbangkan dari nilai-nilai tersebut tadi. Nilai gula darah tinggi atau nilai tensi yang tinggi. Nah, kenapa perlu dicabut gigi? Ditanyakan seperti itu. Nah, dokter gigi akan memeriksa dari awal sampai akhir terutama kondisi gigi tersebut. Apakah memang indikasinya benar-benar pencabutan? Nah, kondisi fisik atau pemeriksaan fisik pada orang-orang yang memiliki diabetes yang tinggi atau pasien yang memiliki diabetes tinggi, tensi darah yang tinggi, biasanya giginya itu goyah. Goyah karena diabetes tersebut merusak jaringan-jaringan erat dari perlekatan antara tulang periodontal dan akar gigi tersebut. Nah, kegoyahan-kegoyahan itu yang diperhatikan. Terus ada faktor-faktor yang terkait untuk jalannya kelancaran pencabutan gigi adalah yang seperti tadi yang saya jelaskan. Harus tenang, harus terkontrol, dan memang pasien tersebut harus diyakinkan nilai gula darah tersebut pada saat hari H tindakan pencabutan. Nah, terus hubungannya tuh apa dok? Penyakit gusi dan penyakit diabetes. Kok penyakit diabetes giginya bisa goyang? Nah, hubungannya adalah bakteri bisa hidup di mana saja, termasuk di dalam mulut. Pertumbuhan bakteri semakin pesat ya di dalam kondisi kadar gula darah yang tinggi. Oke. Kalau kadar gula diabetes friend lebih tinggi dari normal, maka pertumbuhan bakteri di dalam mulut meningkat akan mempengaruhi gusi. Nah, secara perlahan bakteri tersebut terus merusak ke jaringan ikat gigi ya. Jaringan periodontal menghubungkan gigi dan gusi, yaitu ini ya. Nah, ini sementum ini nanti dia akan kendur. Terus lama-kelamaan gigi itu jadi longgar dan penyakit gigi akan bermunculan. Seperti penyakit yang awal adalah mungkin gingivitis. Gingivitis itu gusinya mudah berdarah. Terus lambat laun jadi periodontitis meningkat ya. Jadi tulang periodontalnya berkurang ya, longgar sehingga gigi itu goyah ya. Terus penderita diabetes berisiko mengalami kerusakan gigi dan penyakit mulut dibandingkan orang lain. Oke, karena yang tadi itu yang dijelaskan karena penyakit gula memang ciri khasnya merusak dari tulang-tulang periodontal sehingga gigi tersebut jadinya goyah. Pasalnya kadar gula yang tinggi membuat sistem imun tidak efektif. Secara 24% orang yang diagnosa penyakit gusi akan memiliki diabetes. Nah, oke. Terus di sini meningkatnya usia dan kadar gula darah yang tidak terkontrol
semakin meningkatnya resiko terkena penyakit gusi pada orang yang usia lanjut. Nah, di kasus ini umurnya 62 tahun dan alhamdulillah memang giginya itu sudah keropos banget ya. Tapi di bagian sekitar gusinya memang baik-baik saja dan pada pemeriksaan fisiknya terdapat kegoyahan sedikit ya, derajat 2. Derajat 2 juga nggak maksimal ya, goyahnya masih kenceng lah seperti itu. Tapi indikasinya pencabutan. Terus sebaliknya, masalah gusi yang serius juga bisa menyebabkan kadar gula yang tinggi. Nah, menyebabkan kadar gula itu meningkat. Nah, di sini dijelaskan penyakit gusi membuat diabetes menjadi lebih sulit dikontrol karena semakin sulit melawan bakteri. Udah masuk ya bakterinya di bagian gusi, sehingga kadar gula darah juga sulit diturunkan. Di sini dijelaskan bahwasannya dari tulang periodontal tersebut, masalah-masalah yang ada bisa meningkatkan kadar gula yang tadinya normal. So, apa sih penyebab periodontitis? Biasanya adalah dari karang gigi. Jadi, di sini dianjurkan kenapa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk dibersihkan karang giginya walaupun tidak ada masalah sakit gigi. Karena pembersihan karang gigi itu sama halnya kita punya kendaraan, tapi secara berkala kita harus menservisnya. Nah, sama seperti itulah intinya. Gigi-gigi tersebut kan kita pakai. Nah, kita pakai, kita gunakan untuk mengunyah makanan, ya kan? Nah, di situ tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya karang gigi yang menumpuk di bagian celah gusi tersebut atau masuk terus ke dalam bagian perlekatan-perlekatan dari sementum ini sehingga giginya nanti jadi longgar, karang gigi terus masuk ke dalam dan menyebabkan kadar gula meningkat karena bakterinya ada di bagian sekitaran tulang periodontal terus masuk ke bagian pembuluh darah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang tadi, bolehkah penderita diabetes cabut gigi? Cabut gigi untuk penderita diabetes boleh-boleh saja. Asalkan, ini tipsnya ya, atas izin dari dokter yang merawat dengan syarat-syarat tertentu. Dokter gigi biasanya akan meminta laporan untuk mengecek apakah kadar gula darah diabetes tersebut berada di batas yang sudah ditentukan. Nah, bisa dicek ulang, nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Setelah itu dicek ulang lagi tuh. Kalau misalkan mau dilakukan hari H tindakannya, misalkan dilakukan hari H itu oke untuk dicabut, tapi diulang lagi, dicek lagi, dites lagi gula darahnya supaya meyakinkan. Kadar gula darah yang disarankan adalah pada rentang target terkontrol diabetes, yaitu gula darah puasa ini antara 80 sampai 130 mg per dl. Dan gula darah 2 jam, diingat ya, 2 jam setelah makan kurang dari 180 mg per dl. Nah, kalau lebih tinggi dari angka tersebut, lukanya bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Jadi itu ya. Jadi harus terkontrol. Kalau misalkan tidak terkontrol, maka luka pencabutannya itu lama banget sembuhnya. Jadi diabetes tersebut membuat lukanya tidak kering-kering. Itu yang dikhawatirkan pada pasien dengan kasus diabetes yang dilakukan cabut gigi. Makanya dokter gigi itu sangat berhati-hati sekali untuk ini ya. Kalau cabut gigi saat kadar gulanya tinggi tidak terkontrol, maka akan meningkatkan resiko peradangan yang lebih lama akibat berlebihnya produksi dari sitokin, suatu protein yang bertanggung jawab terhadap inflamasi. Kadar gula darah yang tinggi mengganggu bekuan darah dan membuat proses penanganan masalah gigi dan mulut sulit untuk lebih pulih dengan cepat. Oleh sebab itu, sebelum cabut gigi, untuk penderita diabetes harus menjalani pengobatan secara disiplin ya, untuk menjaga kadar gula darahnya dalam batas normal. Diabetes juga harus dikonsultasikan dengan dokter sebelum cabut gigi, rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Setelah cabut gigi, penderita diabetes juga harus mengontrol kadar gula darah sehingga proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar. Pada pasien diabetes, kalau kadar gula darahnya terkontrol dan jaringan gusi atau gingiva akan bereaksi dengan normal setelah gigi itu dicabut. Dengan catatan terkontrol ya gula darahnya.
penderita diabetes perlu berhati-hati ya. Karena cabut gigi bisa membuat gusi berisiko terkena infeksi ya. Dok, padahal udah goyang banget, Dok. Tinggal cabut aja, tek, gampang. Iya, gampang nyabutnya, tapi resikonya yang lebih sulit, Bapak Ibu. Nah, jadi harus bersabar ya, harus tahu dulu gitu. Nilai gula darahnya seperti apa, kita harus turunkan seperti apa batas normalnya, berapa sih batas normalnya yang tadi yang saya sebutin. Terus infeksi ini bisa menyebabkan hiperglikemia dan meningkatkan asam lemak sehingga lama-kelamaan menyebabkan asidosis. Nah, asidosis itu apa sih? Asidosis adalah kadar asam di dalam tubuh itu tinggi atau meningkat. Semua kondisi tersebut membuat kadar gula darah menjadi sulit dikontrol. Jadi, resiko utama cabut gigi untuk diabetes, khususnya yang kadar gula darahnya tinggi, bukanlah saat proses pencabutan. Ya, diingat nih, melainkan pemulihannya. Oke. Jadi intinya kalau misalkan masalah diabetes itu bukan masalahnya pada saat dicabutnya. Nah, pada saat dicabutnya mungkin baik-baik saja. Yang tadi saya jelaskan giginya udah goyang, udah gampang dicabutnya, udah mudah ya. Tapi penyembuhannya sulit nantinya kalau tidak terkontrol dan kita itu tergesa-gesa lah untuk mencabutnya. Nah, jangan sampai ada kasus yang giginya goyah, padahal kita udah diabetes. Saya pergi ke dokter gigi, nanti repot, harus ke sana, harus ke sini, harus ke dokter gigi, harus ke dokter spesialis penyakit dalam. Lama waktunya, padahal saya makannya susah, udah goyang. Jadi dicabut sendiri, itu salah Ibu Bapak. Jangan dilakukan seperti itu sangat beresiko sekali. Terus disimak lagi nih, waktu pemulihannya bisa lebih lama jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki diabetes. Jadi takutnya nggak kering-kering, nggak sembuh-sembuh. Kalau diabetes disertai hipertensi, biasanya kalau misalkan ada pasien yang mengalami diabetes, misalkan nilainya 300, biasanya tensinya akan lebih tinggi. Tapi di sini alhamdulillah tensinya normal ya, sang ibu tersebut. Diabetes bisa mengalami komplikasi hanya karena cabut gigi. Namun secara keseluruhan, jika diabetes memiliki kadar gula tinggi yang terkontrol dan kondisi ini baik, cabut gigi bisa dilakukan. Cabut gigi untuk diabetes boleh dilakukan asalkan kondisi pasiennya terkontrol dan selalu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gigi. Maka dokter gigi itu akan melihat, ngecek gula darahnya berapa, tensi darahnya berapa. Kalau diperlukan untuk kita rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, itu akan dilakukan. Jadi semuanya bisa dilakukan asal terkontrol ya. Jangan sampai salah paham Ibu Bapak. Dan satu lagi, semua itu pasti ada solusinya. Jangan sampai berpikiran yang macam-macam dulu, yang artinya nilai diabetes tersebut malah tidak turun-turun kalau kita banyak pikiran yang tidak segera dituntaskan. Cara menuntaskannya gimana? Ke dokter gigi atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Maka dikonsultasikan dan akhirnya ketemu jawabannya. Nah, nanti pasti ada solusinya. Seperti itu. Terus di sini pasien tersebut setelah terkontrol gula darahnya, maka gula darahnya itu lihat turun jadi 170 mmHg dari 300 ya. Hampir setengahnya. Nah, pencabutannya pencabutan biasa. Pencabutan biasa dalam arti tidak ada penjahitan, tidak ada luka-luka yang cukup banyak, dan waktunya juga pencabutannya lebih sebentar, tidak cukup lama, karena sudah memiliki kegoyahan tersendiri pada gigi tersebut, dan alhamdulillah saya cek darahnya juga tidak keluar banyak setelah itu, dan ini sudah kontrol pasiennya, alhamdulillah selama 1 minggu kering dari luka bekas pencabutan tersebut. Oke. Di situ semoga Ibu Bapak bisa menyikapi video ini dan bisa mencermati apabila Ibu Bapak memiliki kondisi gula darah yang cukup tinggi atau sudah dinyatakan diabetes. Nah, di video ini juga supaya Bapak Ibu makin bersemangat lagi, tidak banyak pikiran untuk bisa lebih tenang sehingga proses penurunan gula darah tersebut akan lebih cepat. Tentunya dengan ada tips-tips yang lain, misalkan kontrol makanan, apa aja yang harus dijaga, kontrol kondisi badannya, tubuhnya, kita harus olahraga seperti apa yang dilakukan, itu semua perlu dilakukan. Semuanya pasti ada solusinya, dan harapan saya memang yang pasien-pasien seperti Ibu, yang pasien ini
bisa lebih tenang. Dan alhamdulillah pasien di sini bisa saya tenangkan sehingga pasien bisa nerima, bisa legowo, dan gula darahnya bisa cepat turun. Oke, semoga video ini sangat bermanfaat buat ibu bapak di rumah, terutama bagi ibu bapak di rumah yang penderita diabetes atau gula darah yang cukup tinggi. Nah, karena di sini pasiennya ibu-ibu, semangat ya. Di video ini saya akhirin, dan apabila ada pertanyaan isi di kolom komentar, terus ide-ide tentang apa saja yang dibahas, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya sebagai topik apa aja yang perlu dibahas. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat, gigi kuat, Dokter Gigi Wawan pamit.